Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan. Sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu kepastian untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, dan diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi, di balik informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang situasi badan saya kurang enak. Apa yang akan terjadi ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu yang di depan saya ini. Situasi apa yang akan dipertunjukkan? Apakah situasi yang bersifat positif atau memang situasi yang bersifat negatif terhadap energi yang kamu miliki, atau memang terhadap energi di luar dari yang kamu miliki? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Devil. Belum apa-apa guys, masih kartu pertama muncul kartu iblis, dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan satu kesimpulan atau memberikan satu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, ataupun energi yang dimiliki terhadap di luar dari energi kamu. Ada situasi ataupun kondisi yang tidak menyenangkan yang sedang diterima. Apakah kondisi tersebut berasal dari materi, atau memang kondisi tersebut berasal dari pasangan kamu, atau memang kondisi tersebut berasal dari pemikiran kamu? Kalau saya menarik dari kata pemikiran kamu, kenapa dengan diri kamu? Cukup diri kamu yang menjawab. Saya mengerti dan saya memahami bagaimana kondisi diri kamu. Tetapi jangan hal tersebut menjadi acuan terhadap kehidupan kamu, agar diri kamu masih fokus terhadap kehidupan yang pernah membuat diri kamu sakit hati.
Seharusnya diri kamu itu ketika menerima yang namanya sakit hati, kepedihan, ataupun kepahitan, seharusnya diri kamu bisa mengubahnya. Seharusnya pemikiran kamu bisa memutarbalikkan keadaan tersebut. Jangan semakin hari ataupun semakin waktu kamu hanya bisa berdiam diri, kamu hanya bisa merenungi apa solusinya. Solusinya itu terhadap pemikiran kamu. Kamu tidak perlu meminta teman-teman atau yang lebih tua agar diri kamu bisa bercerita terhadap diri dia. Tidak perlu. Saya di sini menekankan terhadap diri kamu. Yang bisa mengubah bagaimana kehidupan kamu, ya diri kamu, bukan orang lain, bukan orang tua, dan bukan pasangan diri kamu. Mereka hanya bisa membuat diri kamu nyaman, tetapi bukan bisa memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Kartu ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi yang sedang kamu terima. Kacau, berantakan, dan sedih. Kalau saya berbicara dari sisi lain, kemunculan kartu ini ada saya lihat suatu penyakit yang sedang kamu rasakan. Saya tidak tahu penyakit apa yang sedang kamu rasakan. Apakah itu berupa dari orang lain atau memang penyakit itu timbul dari diri kamu yang masih saja fokus terhadap kehidupan di masa lalu. Mau sampai kapan saya membilang dan mengatakan terhadap diri kamu, ayo bangkit. Tanamkan di dalam hati kamu, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan dibantu oleh angel. Semuanya akan dibantu oleh Sang Pencipta. Ini kartu menggambarkan diri kamu. Kalau saya berbicara terhadap energi di luar dari energi kamu, kemunculan kartu iblis ini sedang berbicara terhadap diri dia. Tetapi diri dia pun sedang berusaha untuk memperbaiki diri dia. Bukan seperti diri kamu. Dia sudah menerima kebahagiaan, tetapi diri kamu masih fokus terhadap kartu yang saya pegang ini. Kalaupun seseorang yang sudah meninggalkan diri kamu, dia merasakan suatu kebahagiaan terhadap orang lain, biarkan saja. Biarkan saja. Mau bagaimana perlakuan dia untuk mendapatkan suatu kebahagiaan tersebut, bermain licik atau tidak bermain licik terhadap diri kamu, biarkan saja. Biarkan saja. Kamu lebih baik fokus terhadap kehidupan kamu. Bagaimana kartu di bawahnya? Bukan hanya merasa kacau, bukan hanya merasa situasi ketidaknyamanan, diri kamu pun saya lihat di sini dari sisi materi sedang mengalami situasi kemiskinan. Karena muncul kartu Four of Pentacles. 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. 1 koin inilah yang sedang kamu andalkan. 1 koin inilah yang sedang kamu berikan rasa kebutuhan terhadap orang lain. Kamu bekerja sesusah-susahnya. Ini dia guys. Kedua kartu ini yang menggambarkan situasi energi yang ada pada diri kamu untuk saat ini. Situasi yang tidak menyenangkan, materi berada di zona tidak nyaman. Kalau saya mengkaitkan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu,
Kemungkinan ada satu penyakit yang membuat diri dia fokus untuk menghabiskan materi. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih kaitannya terhadap manusia yang telah meninggalkan yang meninggalkan diri kamu, kemungkinan dia memang bahagia. Secara kasat mata diri kamu memang melihatnya bahagia. Tetapi kebahagiaan yang dia rasakan tidak seutuhnya dia miliki. Ada sesuatu yang sedang dicari sehingga hal yang dicari tersebut membuat diri dia merasa di dalam posisi kedua kartu ini. Ini dia guys. Sama-sama antara energi kamu dengan energi dia sama-sama. Saya merasakan tidak enak. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu ini. Kesedihan seseorang yang ingin pergi jauh dari apa yang sudah dia terima. Kemungkinan untuk saat ini saya tidak tahu apakah diri kamu merasa bersedih atau memang diri kamu untuk saat ini sedang mengeluarkan air mata. Saya tidak tahu. Setidaknya ketiga kartu ini sudah menggambarkan di dalam situasi pemikiran kamu seseorang yang merasa bersedih karena dia sudah menerima suatu kemiskinan, bukan hanya kemiskinan tetapi suatu penyakit, di mana penyakit tersebut bukan secara fisik tetapi secara keadaan. Luar biasa ini yang kamu rasakan. Kalau saya melemparkan ketiga kartu ini terhadap energi yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan energi yang dia miliki, dia ingin pergi sambil membawa rasa kesedihan dia, di mana rasa kesedihan dia itu sudah menggambarkan materi yang selama ini dia miliki sudah terkuras habis. Ini dia. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu karma. Terlebih dahulu saya fokus terhadap energi yang telah meninggalkan diri kamu. Kemungkinan tahun depan ada satu bentuk karma, di mana bentuk karma itu berupa penyakit. Saya tidak tahu penyakit apa yang akan muncul terhadap diri dia, tetapi akibat dari perbuatan dia. Kamu tunggu saja. Kamu tunggu dan kamu dengar kabar dari dia. Apakah karma tersebut akibat dari kartu permainan iblis yang telah dia berikan terhadap diri kamu, atau memang permainan suatu black magic yang sedang dipermainkan terhadap diri kamu? Kamu tunggu saja karma tersebut. Kalau saya fokus terhadap diri kamu sudah mendapatkan yang ketiga kartu ini, tetapi diri kamu masih mempertimbangkan satu hal. Saya tidak tahu apa yang kamu pertimbangkan karena keluar kartu justice. Itu semua diri kamu yang bisa menjawabnya, apa yang sedang kamu pertimbangkan sehingga diri kamu merasa bersedih di dalam situasi kemiskinan tersebut. Apakah diri kamu sedang menunggu sesuatu atau sedang mempertahankan sesuatu? Kartu berikutnya muncul kartu suatu kenangan. Six of Cups. Inilah yang membuat diri kamu tidak mampu untuk bergerak maju. Masih ada kenangan
yang menempel di dalam kepala kamu. Saya tidak tahu kenangan apa itu, apakah kenangan manis atau kenangan pahit. Kalau diri kamu mengingat kenangan itu, kamu akan merasa bersedih dan kamu akan merasa berada di dalam situasi for overthinkless. Bukan hanya itu, kamu akan merasa berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Ini dia bagaimana kartu di bagian ketiganya. Seven of Cups. Seseorang yang sedang mengharapkan suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan tersebut masih ada kaitannya terhadap kenangan di masa lalu. Sedang berharap diri dia ingin kembali, tetapi ketika diri dia kembali terhadap diri kamu, ada seseorang yang tidak menyetujui hal tersebut karena memang seseorang tersebut akan melihat kesedihan yang kamu rasakan. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi energi di luar kamu, akan ada muncul satu kenangan yang akan membuat diri dia kembali terhadap diri kamu, karena memang akan muncul suatu penyakit di mana penyakit tersebut berupa karma dan dia akan membawa penyakit tersebut di dalam rasa kesedihannya dan menuju terhadap diri kamu. Bagaimana kartu di samping dari Seven of Cups? Strength. Saya tidak tahu ini bagaimana pemikiran kamu. Kenangan itu masih kuat ini. Saya tidak tahu terhadap diri kamu kah atau memang terhadap energi lain. Sangat kuat kenangan itu. Dan kenangan itu berbicara ingin kembali. Karena strength ini suatu kekuatan terhadap suatu kenangan yang berbicara ingin kembali, tetapi ketika diri dia kembali itu berupa karma. Kartu terakhir bagaimana? Sebuah kelicikan. Saya akan memutarbalikkan kartu The Temperance di mana kamu bisa melihat sendiri angel. Saya akan memutarbalikkan angel ini menjadi suatu the devil. Karena ketika diri saya menempatkan kartu angel ini tidak cocok terhadap satu energi yang akan menerima suatu karma. Tetapi kalau saya mengangkat kartu The Temperance dengan kartu The Devil, malaikat dan iblis akan muncul saling bertolak belakang. Saya tidak tahu ini. Angel sedang berusaha untuk membantu diri kamu, tetapi iblis pun sedang berbicara terhadap diri kamu. Kedua kartu yang saya pegang ini sangat bertentangan, guys. Saya hanya bisa menyarankan terhadap diri kamu untuk kedepannya. Apapun yang akan kamu lakukan, semuanya kamu serahkan terhadap Tuhan. Kerjakan bagian kamu, sisanya serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam video ini muncul dua kartu yang menggambarkan antara angel dengan iblis. Saya langsung merinding. Keringat dingin merinding melihat kedua kartu ini. Saya tidak tahu dan saya tidak mau menjadi provokator. Apapun yang akan terjadi untuk kedepannya terhadap diri kamu, serahkan bagian terhadap Tuhan. Perbanyak rasa syukur dan perbanyak berserah kepada Tuhan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.